de Castello ya di daerah Ciater, Bandung. Kalau kita kemari maka Anda akan melihat pemandangan yang banyak bentuknya kastil. Nah, waktu kita melihat kastil, ya saya khususnya jadi ingat kastil itu mirip seperti istana. Tapi ternyata kastil dan istana berbeda. Ya dikatakan kalau istana itu adalah merupakan tempat tinggal para bangsawan, anggota kerajaan, juga mungkin kepala negara, kepala agama, dan dibuat istana dibuat dirancang untuk memberi kenyamanan. Dirancang untuk memberi kenyamanan, karena itu kalau kita pergi ke istana melihat tidak ada benteng, karena memang dibangun untuk kenyamanan. Beda dengan kastil. Ya, kastil itu tempat tinggal para bangsawan juga, kepala negara, para anggota kerajaan juga, anggota gereja. Tetapi kastil itu terdapat tembok atau benteng yang melindungi kastil dari serangan. Kalau istana dibuat demi kenyamanan dan biasanya ciri khasnya pasti ada banyak taman-taman yang bagus dan luas. Tapi kalau kastil beda, yang ada di kastil itu benteng atau tembok tinggi, dan biasanya di pinggirannya dikasih parit air supaya untuk salah satu strategi untuk bisa menahan serangan dari musuh. Kastil biasanya dibuat tinggi ya memang supaya memudahkan mereka memantau dari kejauhan apakah ada musuh yang datang menyerang atau ada bahaya yang mungkin lagi sedang mendekat. Maka butuh tempat yang cukup tinggi agar bisa punya jarak pandang yang cukup jauh untuk memantau keadaan. Nah, kita tentunya sering nonton film-film di mana istana atau kastil biasanya ditempati oleh raja, oleh ratu atau princess atau prince. Saya jadi ingat saudara, ya kalau teman saya barusan bilang, ih kayak mimpi ya ke tempat sini karena seperti jadi putri, jadi ratu. Saya berkata dan saya ingat kita juga nanti akan punya istana yang lebih megah, yang lebih mewah, yang lebih luar biasa. Istana kita nanti ada di sana. Bapak kita sudah menyiapkannya. Nah, pada waktu saya melihat seperti ini, saya jadi teringat akan satu firman yang saya coba bacakan buat kita, yaitu di Amsal 18 ayat 10 sampai 11. Dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok atau benteng yang tinggi menurut anggapannya. Menara, saudara, menara itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya dibangun tentunya menara untuk bukan kenyamanan, tetapi dibangun untuk keamanan. Ya bangun yang tinggi untuk sekali lagi bisa memantau musuh. Ya atau memantau bahaya. Jadi menara dibangun untuk perlindungan waktu perang, tempat yang aman di waktu ada bahaya. Dikatakan ayat ini, nama Tuhan adalah menara. Nama Tuhan adalah tempat perlindungan. Nama Tuhan tempat yang aman di mana kita bisa diam dan kita menjadi selamat. Nama Tuhan, kita tahu nama Tuhan ada begitu banyak yang kita ketahui. Misalnya saja Jehovah Jireh, di mana dia menjadi penyedia. Jehovah Nisi, panji kemenangan. Bila kita berperang dengan masalah kita, dengan keadaan kita, dialah Jehovah Nisi bagi kita. Selain itu dia juga Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Kita waktu sakit, kita sebut namanya Tuhan penyembuh. Maka kita akan aman dan selamat. Selain itu dia juga Jehovah Roi. Tuhan adalah gembalaku. Sehingga waktu kita mengerti akan seorang gembala yang mencukupi dombanya akan makanan dan kebutuhan lainnya, kita akan jadi nyaman. Saya percaya kebutuhan kita sudah disediakan
oleh gembala kita yang sangat agung. Nama Tuhan ada begitu banyak, tetapi dari sekian nama saya paling suka satu nama. Dia adalah Aba, ya Bapa. Di dalam nama Bapa itulah saya rasanya menjadi penuh, mencakup dari segala kebutuhan saya. Karena saya seorang ibu, seorang orang tua yang mempunyai anak. Saya tahu banget fungsi orang tua. Pada waktu anak sakit, maka sebagai orang tua, kita menemani anak kita, mengobatinya, merawatnya sampai mereka sembuh. Pada waktu anak kita membutuhkan makanan, pakaian, bahkan sekolah, maka sebagai orang tua kita akan mencukupi kebutuhan anak kita. Bahkan kebutuhan jiwa mereka, perlindungan yang dibutuhkan, kenyamanan, aman rasanya, damai tinggal bersama orang tuanya. Karena orang tuanya yang penuh pengertian, itulah Bapa dan Ibu. Jadi nama Bapa bagi saya itu komplit banget. Sebuah sebutan yang buat saya tuh sangat menyentuh hati saya. Setiap saya berdoa, saya selalu memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Karena dia adalah Bapa saya. Kalau Bapa di dunia saja mencukupi, mengasihi, merawat, terlebih lagi Bapa kita yang ada di surga. Dia lebih dan lebih dari segala bapa di dunia ini. Amin. Jadi nama Tuhan adalah menara yang kuat. Waktu kita tahu nama-nama Tuhan, kita akan menjadi aman, nyaman, dan terpelihara. Amin, saudara. Nah, selanjutnya dikatakan nama Tuhan menara yang kuat. Ya, karena apa? Nama Tuhan itu kuat, punya kuasa. Di dalam nama Yesus semua harus tunduk, berlutut, menyembah kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Mengapa, saudara? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Di bawah kuasanya semua penguasa di dunia harus berlutut. Di dalam namanya ada kuasa yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Amin. Dan nama itulah, Yesus itulah yang menjadi perlindungan bagi kita. Jadi nama Tuhan adalah menara yang kuat, kokoh. Saudara, kastil ini dibangun dengan buatan manusia. Ya, saya membaca ada banyak kastil-kastil di dunia yang sampai hari ini masih bertahan. Walaupun usianya sudah ribuan tahun. Ya, ada begitu banyak kastil-kastil, misalnya saja ada kastil di Jerman. Itu dibangun dari tahun 1051. Jadi udah ribuan tahun tapi masih tetap berdiri. Tapi menara yang Tuhan punya, dia adalah menara yang sangat kokoh. Mungkin satu waktu menara buatan manusia akan diterpa badai, diterpa angin, diterpa gempa sehingga jadi runtuh. Tapi nama Tuhan kita Yesus tidak akan pernah tergoyahkan. Amin, saudara. Itu yang membuat kita menjadi bangga banget. Sehingga waktu kita tahu nama itu punya kuasa, tidak membuat kita menjadi takut. Sakit penyakit bisa kita halau dengan namanya. Penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa setan harus menyingkir waktu kita menyebut nama di atas segala nama. Amin, saudara. Jadi untuk itu kita harus bersyukur kita punya sebuah perlindungan yang sangat dahsyat. Nah, untuk itu juga lihat dikatakan ada begitu banyak nama yang Tuhan punya dan kita bisa gunakan itu semua karena untuk itulah kita menjadi aman. Dikatakan orang benar berlari ke sana dan menjadi aman. Orang benar berlari ke sana dan menjadi selamat. Orang benar. Mungkin kita berkata kita bukan orang benar. Kita ini orang yang rusak. Kita orang yang gak bagus. Orang yang bejat. Saya mau berkata kita sudah menjadi orang benar. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan kita. Ayat yang menerangkan kita bahwa kita sudah dibenarkan. Coba lihat saudara. Ya, dari Galatia 2 ayat 16.
Terjemahan Alkitab bahasa yang lain dikatakan begini. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan dengan cara mentaati hukum Taurat. Satu cara untuk dibenarkan di hadapan Tuhan adalah melalui percaya kepada Kristus Yesus. Baik itu orang yang bukan Yahudi maupun orang Yahudi. Jika kita yang orang Yahudi ternyata orang berdosa juga, tapi sekarang sudah percaya penuh kepada Kristus Yesus supaya dibenarkan di hadapan Tuhan. Siapapun tidak bisa dibenarkan di hadapan Tuhan melalui taat kepada hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang sanggup mentaati semua hukum Taurat. Jadi Anda dan saya menjadi orang benar bukan karena perbuatan. Tidak ada yang sanggup. Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak bisa mentaati semua hukum yang ada. Tapi Anda dan saya dibenarkan karena anugerah. Cuma-cuma, gratis. Pada waktu kita percaya kepada Dia, maka otomatis kita menjadi orang benar. Pada waktu kita percaya kepada namanya, otomatis kita sudah dibenarkan. Tuhan memandang kita bukan lagi menjadi orang yang salah. Tuhan memandang kita menjadi orang yang benar. Amin, saudara. Menjadi orang benar kita akan jadi selamat. Itu kata Alkitab. Dan lihat saudara, ayat berikutnya dikatakan beda sekali. Dikatakan kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, seperti tembok atau benteng yang tinggi menurut anggapannya. Itu Amsal 18 ayat 11 yang kita baca. Orang kaya mengandalkan hartanya. Hartanya seperti tembok benteng yang kuat. Tapi saya mau katakan, seberapa kuat benteng tembok yang dibangun oleh orang-orang dengan mengandalkan hartanya. Anda dan saya bisa membaca begitu banyak orang yang mengandalkan hartanya akhirnya harus menderita. Berapa banyak orang kaya yang mengandalkan kekayaannya harus jatuh bangkrut dan akhirnya mencari jalan yang sangat tragis. Seorang yang kuat nih kekayaannya, seorang milioner asal Jerman, Adolf Merkel. Itu kekayaannya menjadi peringkat ke-94 sedunia. Wow, berarti kan orang kaya. Siapa saya? Enggak masuk kali ya. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang milioner yang punya karyawan 100.000 karyawan dengan pendapatan setahun 30 miliar euro. Aduh, kalau saya hitung-hitung dikalikan dengan rupiah, dikurskan, wah, meledak deh rasanya kepala saya. Angkanya nolnya banyak banget, jadi kaya banget. Tapi aneh, bunuh diri dengan kereta api yang ada di stasiun kereta api yang dekat vilanya. Kenapa? Karena stres. Pada waktu resesi terjadi ekonomi di mana dia tidak bisa membayar hutang, dia membayar gaji pegawainya dan segala macam. Akhirnya dia mengambil keputusan bunuh diri. Siapa yang bisa bertahan dengan mengandalkan kekayaannya? Belum lagi kita membaca dan mendengar orang yang bunuh diri satu keluarga 4. Ya, ayah, ibu dan kedua anaknya bunuh diri karena usahanya tiba-tiba bangkrut. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekayaan dan harta kita. Tetapi syukur bagi Anda dan saya yang punya harta, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah menjadi menara buat kita. Amin. Saya percaya pada waktu kita berharap percaya kepada Dia, maka kita akan kokoh kuat. Ekonomi mungkin resesi akan melanda. Orang katakan tahun ini adalah tahun yang sulit. Tapi bagi Anda dan bagi kita anak-anak Tuhan, tidak akan mengalami yang namanya resesi. Sekalipun mungkin mengalami gejolak resesi, tapi percayalah Anda dan saya akan dipelihara. Sebagaimana Bapa memelihara burung di udara. Sebagaimana Nabi Elia dipelihara dengan burung gagak. Bagaimana bangsa Israel diberi makan lewat roti mana dan daging yang dibawa oleh burung. Amin. Jadi yakinlah, percayalah. Jangan stres, tapi kita boleh santai, rest di dalam pemeliharaan Tuhan. Berlarilah kepada nama Kristus Yesus.
maka Anda dan saya akan didapati aman. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua.